biasanya dia tracker. Bapak dan Ibu, hari ini saya udah buat classroom di e-learning sesuai dengan jadwal. Kita buka. Nah, ini sudah saya buat sebanyak 5 kelas sesuai dengan kelas yang ada. Kelas 7 tik genap. Nah, ini. Kemudian juga sudah ada siswa tergabung. Ini siswa yang tergabung ada 28 atau 27. Kemudian saya juga sudah buat kelas 8B. 8B juga sudah tergabung siswanya. Ya, seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk semester ganjil kelasnya jangan dihapus. Karena ini kita akan gunakan untuk print RPP. Saya kasih contoh RPP kelas 7 semester 1 ya, RPP. Nih. Di sini RPP-nya banyak ya. Pertama tanggal 20 Juli, tanggal 4 Agustus, tanggal 4 Agustus lagi. Kemudian kalau saya bikin hari itu 2 ya. Tanggal 11 Agustus, tanggal 18 Agustus, kemudian tanggal 25 Agustus, tanggal 1 September, 8 September dan 15 September. Kemudian tanggal 13 Oktober ya. Itu halaman 1, halaman 2-nya. Tanggal 17 November ya. Dengan itu sudah mulai akhir semester ganjil. Kemudian tanggal 10 November. Nah, ini kalau kita buka RPP-nya ada. Tinggal di print saja. Saya bilang tadi jangan dihapus supaya kita bisa print. Kalau kita hapus maka kita harus buat dari awal lagi. Nah, ini saya bilang 1 halaman. Cuma karena saya hari ini downloadnya, maka hari ini yang tertulis. Seperti itu Bapak dan Ibu, gambaran tugas hari ini tanggal 9 Januari 2021 kita diwajibkan untuk membuat kelas. Sebagai gambaran saja ya, bukan untuk menggurui ya. Barangkali diantara Bapak dan Ibu lupa cara membuatnya. Saya akan coba membuat tutorial sederhana cara membuat kelas online yang baru. Pertama kita klik kelas online. Kemudian muncullah pilihan seperti ini. Ada kelas untuk, rombel, nama kelas, deskripsi, mata pelajaran, agenda. Untuk kelas kita klik kelas, maka akan muncul 3 kelas yaitu 7, 8, 9. Ya, sebagai contoh saya buat saja di sini kelas 7. Kemudian rombelnya cuma 1 karena kelas 7 cuma 1. Ya, kita pilih 7A. Setelah itu namanya ya, saya kebetulan 7A sudah ada, maka di sini sebagai contoh saja saya buat 7C tik genap. Nah, itu nama kelas yang baru. Deskripsi itu adalah semacam ungkapan untuk memacu siswa dan kita sendiri. Saya bikin di sini PJJ wajib menghasilkan pengetahuan maksimal. Kalau Bapak dan Ibu terserah ya, apa aja boleh. Ya. Kemudian mata pelajarannya ya, saya tik, langsung saya klik tik. Ini banyak pelajaran sesuai mata pelajaran yang ada di e-learning, semuanya ada ya. Bapak dan Ibu tinggal pilih saja. Terakhir agenda. Agenda itu maksudnya selama semester 2 ini, sama semester genap ini, kurang lebih dari 11 Januari sampai Desember 2020 sampai Juni 2021 itu kira-kira kita butuh berapa kali pertemuan untuk mengajar di e-learning. Saya buat di sini 20 karena pertimbangannya bisa saja pertemuan pertama itu materi, kemudian pertemuan kedua baru kita kasih soal, atau kita kombinasi pertemuan pertama materi dan soal pilihan ganda. Kemudian pertemuan kedua ya, hari berikutnya materi plus bentuk soal yang lain. Ya, apalagi Bapak dan Ibu yang mungkin
materinya lebih banyak ya. Pasti butuh waktu ataupun agenda yang lebih banyak. Jadi kalau saya kebetulan ambilnya 20 saja. Setelah itu cukup atau kita buat kelas. Nah, berhasil. Kita cek di sini ya. Nah, ini ternyata sudah ada kelas 7 atau 7 tik genap. Nah, saya klik. Nah, ini otomatis 7 tik genapnya sudah aktif. Nah, di sini saya periksa. Ya, KD kosong. Karena memang kelas baru. KKM itu kemarin saya ditanya sama salah satu teman guru, saya juga lupa. Hanya ingat kata minimalnya saja. Jadi KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Dan di sini masih ada cuma formatnya saja. Ya, belum saya isi. Kita belum sesuaikan dengan kondisi kita. Jadi masih kosong. Yang ketiga, rencana pembelajaran. Nah, ini kosong. Ya. Karena nanti kita akan buat atau mulai hari ini kalau ditugaskan kemarin, hari ini kita sudah buat. Sehingga nanti pada saat sudah masuk kelas atau sudah pembelajaran, RPP-nya sudah standby. Terakhir bahan ajar ya. Jadi otomatis bahan ajar itu tergantung dari ketiga komponen tadi, yaitu KD, kemudian KKM, RPP, baru bahan ajar. Bapak dan Ibu nggak usah khawatir nanti misalnya kalau buat hari ini nanti tanggalnya tanggal hari ini. Nggak apa-apa ya, tinggal dirubah saja nanti di sini. Gitu. Jadi kita edit, kita buka bahan ajarnya, kita ganti tanggalnya. Tapi kalau untuk standar kompetensi, kriteria ketuntasan minimal itu tidak pengaruh. Ya, kalau bahan ajar dan RPP memang maksudnya pengaruh itu tanggalnya nanti sesuai dengan tanggal yang aktif di laptop kita. Seperti itu. Nah, kembali lagi di sini kelas 7C ya, kelas 7C ini aktif. Di sini siswanya masih kosong. Oleh karena itu, bagaimana untuk memasukkan siswa yang ada? Bapak dan Ibu klik pilihan data siswa tergabung. Nah, di sini kenapa sudah muncul ya? Karena sebelumnya saya sudah buat. Ya, saya sudah buat. Jadi sudah otomatis muncul. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Nih, kalau caranya saya harus hapus dulu ini yang ada. Harus saya rubah dulu atau harus saya keluarkan dulu. Gitu. Kalau kita mau hapus, tapi sebaiknya tidak usah. Ya, jadi seperti itulah langkahnya untuk membuat kelas yang baru. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami, dan mohon maaf sekali lagi bukan untuk menggurui, tapi sekedar untuk mengingatkan saja. Sehingga besok hari Senin kita sudah siap untuk melaksanakan tugas kita di MTS Al-Mahmud Ciganjur yang tercinta untuk semester genap ataupun semester kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.